Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adi Guntur Ramadan dengan NIM 015201200037. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen Bapak Sri Satata Dr. MM dengan judul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia, Meningkatkan Kecintaan dengan Harmoni. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai mengapa sih bahasa Indonesia ini penting. Sebelum kita akan jauh lebih membahas mengenai peran musik dalam kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini sangat penting karena bahasa Indonesia memiliki peran dalam membentuk identitas bangsa. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia, bahasa resmi negara yang mengikat dan digunakan secara luas dalam administrasi, hukum, dan pendidikan. Lalu, bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang mempersatukan beragam suku dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang memfasilitasi komunikasi antar budaya dan memperkuat hubungan sosial di Indonesia. Dan yang terakhir adalah alat pemersatu bangsa, di mana bahasa Indonesia ini berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang memupuk dan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya. Nah, sebelum kita jauh lebih bahas mengenai peran musik dalam kecintaan terhadap bahasa Indonesia, kita telisik dulu sejarah musik di Indonesia sendiri. Nah, sejarah musik di Indonesia ini dalam masa prasejarah itu dimulai menggunakan alat musik sederhana seperti piring, gong, dan suling. Lalu masuk ke abad ke-8, musik Jawa mulai berkembang dengan gamelan yang kaya akan instrumen seperti gong, kenong, dan santun. Lalu masuk ke abad 19, pengaruh budaya barat ini mulai masuk dan memperkaya musik tradisional Indonesia. Lalu membentuk aliran baru seperti keroncong dan tanjidor. Nah, di era modern saat ini, musik terus berkembang dengan genre baru seperti pop, rock, dangdut, dan musik elektronik yang meraih popularitas yang luas. Nah, lalu musik sendiri, khususnya musik tradisional, ini memiliki peran dalam menghubungkan budaya melalui musik dan bahasa. Yang pertama, penggunaan bahasa daerah. Nah, musik tradisional ini memperkaya penggunaan bahasa daerah untuk memperkenalkan kekayaan linguistik Indonesia. Lalu, pentingnya budaya lokal. Musik tradisional ini juga mempunyai wadah promosi utama untuk melestarikan bahasa daerah dan budaya lokal. Lalu meningkatkan mengintegrasikan bahasa Indonesia. Musik tradisional membantu mengintegrasikan bahasa Indonesia ke dalam lirik lagu untuk memperkaya kosakata dalam kehidupan sehari-hari dan juga menciptakan kecintaan bahasa Indonesia. Nah, melalui melodi yang khas, musik tradisional juga menjadi sarana yang efektif untuk kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Nah, ini adalah eh, hubungan antara musik tradisional dan bahasa. Nah, lalu berikutnya ada musik populer. Nah, ini adalah hubungan antara musik populer dan bahasa Indonesia. Tentunya musik populer ini memiliki peran dalam meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Apa saja? Yang pertama, membantu memperkenalkan bahasa Indonesia. Tentu, musik populer ini menjadi alat efektif untuk memperkenalkan kata-kata dan frasa dalam bahasa Indonesia kepada generasi muda, lalu mendorong pemahaman bahasa. Menjadi lirik lagu yang mudah dipahami, musik membantu meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu, memasyarakatkan bahasa Indonesia. Musik populer membantu menciptakan budaya yang memasyarakatkan bahasa Indonesia, menguatkan identitas nasional. Lalu yang terakhir, menyebarkan nilai dan cerita budaya. Lewat lagu-lagu, cerita dan makna budaya Indonesia tersebar lebih luas, menjaga warisan dan tradisi. Nah, berikutnya ini pengaruh lirik lagu terhadap bahasa. Tadi musik tradisional, musik populer itu sangat ada kaitannya dengan menciptakan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk nih pengaruh lirik lagunya terhadap bahasa. Yang pertama,
penghayatan emosi. Lirik lagu ini mampu membangkitkan emosi yang memperdalam pemahaman terhadap bahasa. Yang kedua, memperkaya kosakata. Tentu, melalui lirik lagu, beragam kosakata dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu meningkatkan intonasi. Menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia membantu meningkatkan intonasi dan vokal dalam berbicara. Lalu keberagaman budaya. Tentu, lirik lagu sendiri memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia, memperluas pemahaman lintas budaya. Lalu menginspirasi kreativitas. Inspirasi dari lirik lagu untuk dapat merangsang kreativitas dalam berbahasa Indonesia. Nah, yang terakhir membangun identitas. Musik Indonesia memperkuat identitas budaya dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Berikutnya, musik sebagai pembelajaran bahasa. Nah, tentunya musik ini juga dapat membantu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, dapat merangsang daya pikir. Musik dapat merangsang daya pikir siswa agar lebih mudah memahami dan mengingat kosakata serta struktur bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Melalui musik, siswa dapat mengekspresikan diri dengan lebih kreatif dan belajar berbahasa Indonesia. Yang ketiga, memperkuat emosi positif. Musik dapat menciptakan ikatan emosional positif terhadap bahasa Indonesia, memperkuat kecintaan terhadap penggunaan bahasa tersebut. Yang keempat, mempermudah memahami budaya lokal. Dengan mempelajari lirik lagu atau musik tradisional, siswa dapat lebih mudah dan memahami menghargai budaya lokal. Nah, ini adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Traits mengenai musik dan bahasa Indonesia. Ini adalah peran musik dalam meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, strength, kekuatannya. Daya tarik luas, media yang menyenangkan. Tentu, musik memiliki kekuatan untuk menarik perhatian yang luas dari berbagai kalangan dan merupakan media yang menyenangkan dan mempelajari, menyalurkan, mengekspresi dalam bahasa Indonesia. Itu adalah kekuatannya. Lalu kelemahannya, ini ketergantungan pada tren. Jadi kelemahan terletak pada ketergantungan pada tren musik yang dapat mempengaruhi konten bahasa Indonesia yang disajikan. Jadi kalau trennya ternyata bahasa Inggris, nah ini juga menjadi kelemahan nih musik, terutama musik yang berbahasa Indonesia. Lalu untuk opportunity-nya tentu di teknologi digital, kolaborasi global juga, adanya peluang untuk memanfaatkan teknologi digital dalam penyebaran musik berbahasa Indonesia, serta potensi kolaborasi global yang dapat memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Lalu threat atau ancaman yaitu tentu dominasi bahasa asing. Ancamannya adalah dominasi bahasa asing dalam industri musik yang dapat menggeser popularitas dan penggunaan bahasa Indonesia dalam lirik dan konten musik. Itulah SBOT analisis dalam penerapan musik ya untuk kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Tentu kesimpulannya adalah kita menggunakan musik ini sangat efektif dalam membangkitkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Tentunya dengan musik-musik yang positif kita dapat memperbanyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka dan referensi studi yang digunakan oleh saya dalam menyusun materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.